Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you always healthy and in good condition. Well, students, today I would like to explain about passive voice. In class 10, we have studied about this material, but now in class 11, we will study about it even more. Jadi waktu kelas 10 kita pernah belajar ya tentang passive voice. Namun di kelas 11 kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Before we study about passive voice, you must be able to know what is active sentence. Jadi sebelum mempelajari tentang kalimat pasif, kalian harus sudah paham dulu apa itu kalimat aktif. Let's see the active and passive sentence. Kita menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Ini kita lihat active sentence. Saya membaca buku. Saya posisinya sebagai subjek, membaca sebagai predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, verb, dan buku, objek. Nah, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan ya, ini subjeknya. Nah, kemudian kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya adalah penerima suatu kegiatan. Jadi cara mengubah dari aktif ke pasif hanya mengubah subjek dan objeknya saja, hanya menukar tempatnya saja. Kita lihat dari aktif ke pasif ya. Nah, buku berubah menjadi ke depan ya, objek, kemudian verb tetap, dan saya menjadi pindah ke belakang karena saya adalah subjek dan si subjek ini adalah penerima suatu kegiatan. Nah, kita lihat si verbnya nih, kita lihat si verbnya. Nah, verbnya itu berubah kan dari imbuhan mem menjadi di. Buku dibaca saya, bukan buku membaca saya. Kalau begitu menjadi rancu ya. Dan memang salah juga kalau dibuatkan ke dalam kalimat. Nah, itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dan aktif dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau di dalam bahasa Inggris? Let's see. Okay, this is the formula and example of active and passive voice. Nah, ini kita lihat dulu yang aktif, formulanya, rumusnya ya, subject, verb, object, sudah dijelaskan tadi. Contohnya, example, saya memasak sup. I cook a soup. Okay, how to change into passive sentence? Nah, this is the formula of passive. Ini adalah rumus dari pasif. Harus selalu kalian ingat. Objeknya di depan ya, objek plus to be, harus menggunakan to be. To be itu are, am, is. And then verb 3 and then by subject. Nah, kita lihat dulu tadi ya yang aktif, saya memasak sup. Kalau dirubah ke dalam pasif menjadi sup dimasak oleh saya. Nah, ini bahasa Inggrisnya. A soup is cooked by me. Jangan lupa menggunakan to be ya, pakai is. Nah, cook itu adalah verb 3 dari cook. And then oleh saya, by me, bukan by I. Jadi sayanya itu harus berubah menjadi objective pronoun. Nah, kalau subjective pronounnya kan I, tapi kalau objective pronounnya me. Nanti Miss jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita bahas dulu objective pronoun. Objective pronoun I adalah me, you adalah you, we adalah us, they adalah them, she adalah her, he adalah him, and the last, it menjadi it. Nah, kita lihat ya kalimat yang tadi, sup dimasak oleh saya. A soup is cooked by me. Bukan a soup is cooked by I. Bukan. Karena saya itu posisinya berubah menjadi objek ya, yang paling belakang gitu. Nah, lihat. Bagaimana kalau ini misalkan kami. Sup dimasak oleh kami. Bukan a soup is cooked by we, bukan. Tapi lihat nih, kan kami kan bahasa Inggrisnya we. Tapi objektifnya us. Jadi begini, a soup is cooked by us. Oke.
Do you understand? This is the other example. The first, Nita eats fried rice. Nita is subject, eats is verb, fried rice is object. How to change into passive voice? Objeknya berpindah ke depan. Fried rice is eaten. Jangan lupa menggunakan to be. And eaten itu adalah verb 3 dari it. Dan by her, olehnya. Nyahnya itu tertuju ke si Nita. Ya, and the second, I drink a cup of coffee. I sebagai subjek, drink sebagai verb, and a cup of coffee sebagai objek. Oke, kita rubah ke pasif. Objek ya, a cup of coffee, and then is drunk. To be-nya is, and drunk adalah verb 3 dari drink. By me, oleh saya. Sayanya bukan pakai ayah, tapi pakai me. Jangan lupa menggunakan objective pronoun yang sudah tadi Miss jelaskan. Okay, do you understand? Well, students, I think enough. Maybe I will continue this material next week. Hari ini kita baru belajar passive voice dengan tenses simple present tense. Minggu depan kita masuk ke passive voice lagi dengan tenses simple past tense dan present continuous tense. Bakal lebih ruwet ya. Okay, don't forget to do the assignment in Microsoft Teams. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.